Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam boks plastik. Halo. Perbincangkan bersama saya Restu Landari. Berita pertama pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan kesejahteraan sekaligus penguatan kapasitas guru madrasah melalui pemanfaatan teknologi. Dalam audiensi tersebut, perkumpulan guru madrasah menyampaikan sejumlah isu strategis mulai dari penguatan pelatihan berbasis teknologi hingga tantangan regulasi yang masih dihadapi guru madrasah, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengapresiasi peran PGM dalam memperjuangkan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan serta penguatan kapasitas guru. Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya pemerataan pelatihan berbasis teknologi agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Yaya Ropandi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penguatan program pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artificial AI dan robotika sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi guru madrasah. Selain peningkatan kapasitas, PGM juga menyampaikan kendala dalam peningkatan kesejahteraan guru madrasah, terutama terkait belum adanya regulasi yang mengatur pengangkatan guru madrasah swasta sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sekaligus mendorong pemerataan pelatihan berbasis teknologi. Memberikan sinyal bahwa program itu harus kita lakukan. Bahkan saya mengusulkan bahwa pelatihan itu kita tiap-tiap provinsi sehingga ada nilai keadilan bagi guru-guru madrasah. Peningkatan kualitasnya bukan tertumpuk di Pulau Jawa saja, tetapi kualitas guru madrasah di wilayah timur, tengah, barat juga sama-sama meningkat. Dan insya Allah oleh Pak Wapres itu akan menjadi pertimbangan, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, pemerintah memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semakin matang. Dukungan penuh dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi kunci, mulai dari percepatan paspor hingga pengawasan keberangkatan jamaah ilegal. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat koordinasi jelang keberangkatan jemaah haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto atas dukungan percepatan layanan paspor. Dalam proses imigrasi bahkan membuka layanan di akhir pekan dan memperpanjang jam operasional demi mengejar tenggat waktu keberangkatan jemaah. Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Satgas Haji bersama Kepolisian dan Imigrasi. Fokus utamanya adalah mencegah praktik keberangkatan haji tanpa visa resmi yang berpotensi membuat jemaah terlantar di Arab Saudi. Pemerintah mengedepankan pendekatan edukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji ilegal, termasuk visa non-kuota seperti mujamalah yang tidak memiliki kepastian. Sementara itu, inovasi layanan juga terus dikembangkan. Tahun ini fasilitas Meka Rute diperluas ke Makassar setelah sebelumnya hanya tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Solo, dan Juanda. Melalui skema ini, proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan di Indonesia sehingga jemaah setibanya di Tanah Suci dapat langsung menuju penginapan tanpa antrian panjang. Diperkirakan lebih dari 60% jemaah akan menggunakan layanan ini.
Untuk arus kepulangan, pemerintah juga menyiapkan sistem imigrasi berbasis pengenalan wajah atau seamless process, sehingga jemaah cukup melewati koridor otomatis tanpa pemeriksaan manual. Di sisi lain, pemerintah menegaskan biaya tambahan haji tidak akan dibebankan kepada jemaah, melainkan ditanggung negara melalui skema APBN maupun dana haji. Saat ini persiapan haji disebut telah hampir 100% rampung dengan seluruh visa dan kartu nusuk jemaah telah tersedia. Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama pada 21 April dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada awal Mei mendatang. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan wacana penerapan skema War Tiket Haji masih sebatas pembahasan awal dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Menhaj usai rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo berkomitmen untuk memantapkan sistem persiapan layanan haji tahun 2026 hampir rampung. Saat ini pemerintah sedang memasuki tahap pengecekan akhir menjelang operasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf saat konferensi pers di kantor KSP Jakarta pada Rabu 15 April 2026. Gus Irfan memperingatkan ke seluruh warga negara Indonesia tidak nekat berangkat haji tanpa visa haji. Pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi akan lebih ketat mengawasi. Irfan menyebut Arab Saudi akan lebih ketat dalam hal pemeriksaan memasuki wilayahnya nanti. Lebih jauh, Irfan mengingatkan berbagai sanksi menunggu bagi mereka yang nekat. Pada titik terparah adalah masuk dalam daftar hitam atau blacklist selama 10 tahun ke Arab Saudi. Irfan menjelaskan seluruh akomodasi jemaah haji dipastikan siap, baik di Mekah maupun di Madinah. Untuk di Mekah, tersedia 177 hotel tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudah, Syisyah, dan Al-Yudiyah. Di Madinah, terdapat 100 hotel seluruhnya di Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan menuju Masjid Nabawi. Layanan transportasi juga telah dipersiapkan meliputi bus antar kota dari Madinah ke Mekah, Jeddah ke Mekah, serta rute pemulangan dari Mekah ke Madinah maupun ke Jeddah. Selain itu, bus sholawat yang beroperasi selama 24 jam untuk mengangkut jamaah dari pemondokan ke Masjidil Haram telah siap digunakan. Bus masyair untuk pergerakan jamaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina juga telah disediakan. Di sektor kesehatan, Kementerian Haji didukung 40 klinik di Mekah dan 5 klinik di Madinah, dengan setiap kloter didampingi 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan. Pemerintah juga bekerja sama dengan rumah sakit besar di Arab Saudi untuk menunjang layanan medis. Selain itu, terdapat 51 dapur untuk di Mekah, dan di Madinah tersedia 23 dapur untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah. Persiapan layanan. Persiapan layanan haji hampir selesai 100%. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji. Jadi semua sudah tersiapkan. Akomodasi di jemaah di Makkah meliputi 177 hotel di daerah Jarwal, Misfalah, Raudah, Syisyah, dan Al-Jiziyah. Kemudian di Madinah ada 100 hotel, seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi. Sementara itu, kartu nusuk disebut telah tiba di Indonesia dan diharapkan dapat didistribusikan serta diaktifasi sejak di embarkasi. Operasional jemaah haji 2026 dijadwalkan dimulai pada 21 April 2026, ditandai dengan masuk jemaah gelombang pertama ke asrama haji. Keberangkatan jemaah direncanakan berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Sementara untuk puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan terjadi pada 25 dan 26 Mei 2026. Sementara proses pemulangan jamaah dijadwalkan dimulai pada 1 Juni dan ditargetkan selesai pada 1 Juli 2026 mendatang. Pemerintah menyiapkan 16 embarkasi termasuk tambahan embarkasi baru di Cipondoh dan Yogyakarta. Selain itu, layanan fast track tersedia di 4 bandara yaitu Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai Indonesia kini memasuki zona aman energi. Hal ini menyusul keberhasilan pemerintah mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia di tengah ketidakpastian global.
Edi Suparno menyebut kondisi pasar energi global saat ini berada dalam situasi seller's market, di mana negara pemilik sumber energi memiliki kendali penuh atas harga dan distribusi. Dalam kondisi tersebut, negara pengimpor seperti Indonesia harus bersaing untuk mendapatkan pasokan minyak dan gas. Namun, melalui diplomasi energi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, berhasil mendapatkan sumber pasokan baru dari Rusia. Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional serta mengantisipasi gangguan pasokan global. Edi memastikan pasokan BBM nasional saat ini masih aman, termasuk dari jalur impor yang selama ini bergantung pada Singapura dan Malaysia. Diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia. Ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif, karena di pasaran sekarang ini berebut semua, gitu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya seperti demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pelaku pengeroyokan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kasus pengeroyokan yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial NY berjalan di tempat dan tidak ada penahanan dari pihak kepolisian terhadap para pelaku. Padahal kasus pengeroyokan terhadap korban bernama Fendi sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati, dan begitu juga dengan Ibu Puan Maharani. Bu, saya minta tolong, ada salah satu dari anggota Anda, anggota DPRD Bekasi, nama Pak Nyumarno. Saya dikerokin oleh dia suka minum-minum. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, dia bawa anggota. Kemudian saya hanya berkata, kenapa supirnya liatin saya terus, kemudian dia datang dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Nah, lihat mata saya biru. Nah, dagu saya juga biru. Tangan saya juga bekas pukulan dia. Dalam video amatir yang sempat viral, nampak korban penganiayaan oleh oknum anggota DPRD bersama 2 lainnya yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kondisi babak belur. Korban merasa kecewa dengan aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut. Partai yang bagus, bukan partai yang keras atau partai yang semena-mena. Dalam kasus yang sudah hampir setengah tahun berjalan, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi sama sekali tidak menahan para pelaku pengeroyokan yang dialami oleh korban bernama Fendi. Kasus pengeroyokan terjadi di salah satu rumah makan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada bulan Oktober tahun 2025. Kuasa hukum korban menyebutkan bahwa tersangka pengeroyokan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi tidak dilakukan penahanan dengan alasan para tersangka mengajukan penangguhan penahanan. Namun kuasa hukum meminta agar kasus yang menimpa korban secepatnya dituntaskan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Dengan itu tadi kami sudah menanyakan, terutama tentang tidak dilakukannya penahanan terhadap para pelaku yang melakukan pengeroyokan. Karena tadi juga akhirnya saya baru tahu setelah saya bertemu dan tatap muka dengan Kasat Polres Metro Kabupaten Bekasi, yang pada intinya ternyata terhadap pelaku tersangka itu sudah pernah dilakukan penahanan. Namun yang bersangkutan mengajukan penangguhan penahanan, dan itu menjadi kewenangan penyidik.
Jadi sekarang ini kami perlu menjelaskan supaya tidak ada miss. Nah, terkait karena ini sudah dilakukan penahanan, sehingga tidak mungkin penyidik melakukan penahanan kembali di sini, kecuali ada hal-hal yang dilanggar oleh tersangka. Nah, harapan kami karena ini sudah dilakukan penangguhan, jadi kami mohon percepatan. Saat ini kami hanya mohon supaya kasus ini segera dilimpahkan. Nah, terkait dengan itu tadi juga kami sudah mendapatkan SP2HP dari Kasat, yang pada intinya beliau berjanji dalam waktu 1 minggu atau selambat-lambatnya 2 minggu ini sudah tahap 2 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi semoga aja ya kan nanti di kejaksaan pihak jaksa bisa melakukan penahanan supaya memenuhi apa yang diinginkan oleh klien kami, Saudara Pendi. Sementara itu, kondisi korban saat ini masih mengalami trauma akibat menjadi sasaran pegadaian anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Sedangkan pihak kepolisian berjanji dalam waktu 2 minggu akan melimpahkan kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Kabupaten Bekasi. Korban pun berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang pria pelaku pencuri 8 kaleng susu premium di sebuah minimarket di kawasan Pol Tangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap usai mencoba melarikan diri dari lokasi setelah dikejar oleh karyawan dan juga warga. Bang, tadi ada kejadian apaan bang sini bang? Maling bang, komplotan. Itu dia maling apaan bang sini bang, nggak boleh tahu bang? Kurang tahu tapi bawaan dia banyak sih. Oh, tapi bagusnya ada langsung sigap ya dari karyawan sini ya? Ya. Tapi alhamdulillah pelaku ketangkep ya? Tangkap sih, dia sempat saya tarik bang. Pelaku pencurian 8 kaleng susu premium di sebuah minimarket di kawasan Pol Tangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya bisa tertunduk diam ketika ditangkap oleh karyawan dan juga warga. Pelaku berhasil ditangkap usai mencoba melarikan diri dari lokasi setelah dikejar oleh karyawan dan juga warga perihal aksinya gagal. Karyawan dan juga warga yang geram dengan ulah pelaku sesekali memberi bogem mentah. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, pelaku merupakan warga Kota Depok. Penjaga parkir minimarket juga mengatakan diduga pelaku tidak sendirian melainkan lebih dari 2 orang. Lebih dari 1-2 kalau mau. Pelakunya lebih dari 1 pak? Kayaknya. Ada berapa pak kira-kira pak? Pokoknya kalau masalahnya ada cewek langsung 2 orang. Pokoknya yang jelas laki itu 2 itu yang langsung tas tuh. Oh, yang diambil apa sih pak? Susu. Ada berapa susu pak? 8 kalau nggak salah. 8? Kalau nggak salah. Dia ngambilnya ditaruh di mana sama dia pak? Tahu di keranjang kaca merah. Terus dibagi ke tas tuh. Pakai ke tas. Tuh dia keluar semua nih. Oh, dia bawa tas sendiri. Selanjutnya pelaku kini dibawa oleh petugas kepolisian untuk kepentingan lebih lanjut, sementara pihak minimarket enggan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Mana bang ini bang? Aku Cilodong. Tapi alamat Cipayung bang. Boleh dilihat katanya bang. Jajaran Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menggerebek dan mengamankan seorang pelaku praktik ilegal penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Gas bersubsidi ini disuntikan ke tabung non-subsidi demi meraup keuntungan pribadi. Mbak istrinya mbak ya? Istrinya siapa? Mbak siapa? Siapa bapak siapa? Bapaknya siapanya mbak? Berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Anding, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Made Gede Oka Utama menambahkan pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp120.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Praktik ilegal penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas ataupun LPG dan atau perlindungan konsumen. Jadi kami dapat sampaikan kami menangkap ataupun melakukan pengungkapan di wilayah Depok Baru, di wilayah masuk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
Untuk tersangka yang kita amankan dengan inisial MS umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas ukuran 12 kilo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun dapat kita sampaikan penyuntikan gas subsidi dari 3 kilo ke tabung gas 12 kilo. Kemudian ada beberapa barang bukti yang kita amankan, regulator, kemudian stempel dan juga tabung gas yang ukuran 3 kilo dan juga beberapa tabung gas yang ukuran 12 kilo. Kemudian ada handphone juga dan sejumlah uang hasil dari penjualan. Untuk sangkaan pasal yang kita sangkakan kepada tersangka itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja, yaitu pasal 40 angka 9 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Untuk setiap tabung gas, tersangka mendapatkan keuntungan sekitar modalnya 78.000. Kemudian dia jual ataupun tersangka jual dengan harga 200.000. Jadi dia mendapatkan satu tabung itu sekitar 128. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40 tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang karyawan retail diduga menggelapkan uang salah satu gerai minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Uang hasil setoran penjualan senilai 52 juta rupiah diduga dibawa kabur terduga pelaku. Seorang karyawan minimarket berinisial AS diduga menggelapkan uang hasil penjualan hingga puluhan juta rupiah di salah satu gerai yang berlokasi di Jalan Panjang Cidodol RT 9 RW 9 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terungkap setelah pihak toko mencurigai setoran hasil penjualan yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak kunjung masuk. Kecurigaan semakin menguat ketika terduga pelaku tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelahnya, yakni pada 23 Februari 2026. Namun hingga kini pelaku masih dalam proses pencarian. Rekaman kamera pengawas CCTV dalam toko turut memperkuat dugaan tersebut. Dalam rekaman video ini, pelaku terlihat mengambil uang hasil penjualan dari dalam toko hingga melakukan transaksi melalui mesin ATM yang berbeda di lokasi yang sama. Seorang warga sekitar yang mengenal pelaku, Pono Sutan, mengungkapkan bahwa AS bukanlah sosok yang asing di lingkungan tersebut. Namun interaksi keduanya terbilang terbatas. Ia menjelaskan bahwa pelaku merupakan asisten kepala toko yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan harian. Namun menurutnya tidak ada indikasi pembobolan berangkas seperti yang sempat beredar. Pono juga menyebut bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan jumlahnya mencapai sekitar 52 juta rupiah. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun motif pelaku. Informasi lain dari warga menyebut adanya kemungkinan dugaan bahwa uang tersebut digunakan untuk aktivitas judi online. Namun hal ini masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, asisten kepala toko itu ya dia bagian store, tapi nggak di-storein duitnya. Itu yang saya tahu. Berapa gede itu duitnya? Itu benar, sesuai yang abang tadi bilang. 52 juta. Ya. Itu sepengetahuan saya saya juga sama kepala toko si Pak Maulana kenal. Bang, katanya duit itu untuk apa sih? Kurang tahu saya. Dengar-dengar kata judul gitu, Bang. Kurang tahu kalau itu, nggak bisa saya ini. Itu urusan
polisian lagi tuh. Pelakunya udah ketangkap atau belum sih bang? Saya juga belum tahu. Dari pihak Alfa juga ditanyain nggak, belum ada ininya gitu, kelanjutannya. Nah kalau sepengetahuan abang, ini bocah biasa aja tuh, kaget dia ngambil uang gitu bang? Saya sekalinya itu sempet main Mobile Legends pagi-pagi sama dia. Pas dia shift 3, saya datang juga tuh jam 5:30 sampai sinian. Sebelum buka toko saya nongkrong dulu gitu. Ya udah saya main aja sama dia. Cuma nggak tahu latar belakang orang kayak gimana. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu saya. Namanya siapa bang? Namanya kalau nggak salah Andre. Udah dikeluarin. Itu berapa duit yang diambil? Ya katanya sih dengar-dengar cuma berapa ya, lebih dari 5 juta. Oke. Itu hasil uang apa sih bang katanya bang? Ya, itu katanya pendapatan itu apa Alfa hasil. Ngambilnya di Brankas bang? Dengar dia gitu. Terus di store lagi ke ATM gitu? Itu kan kurang tahu, pokoknya itu kabarnya itu dia ngambil terus dikeluarin, itu dengarnya kan begitu. Yang ngambil karyawannya bang? Iya. Kerja udah berapa lama bang karyawannya bang? Udah berapa bulan yang lalu itu. Udah agak lamaan lah ya? Udah lama sebelum puasa. Dia kenapa sih bang ngambil duit di sini bang? Ya kurang tahu, dia katanya main online. Judol? Iya. Judi online gitu bang ya? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Identitas lengkap AS telah dikantongi namun keberadaannya belum diketahui. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku dihimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di sektor retail, khususnya dalam pengolahan keuangan dan distribusi tanggung jawab karyawan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sesosok Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam boks plastik di atas sebuah gerobak es cendol di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga kuat, bayi malang yang baru berusia 2 hingga 3 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib kehamilan yang tak diinginkan. Suasana pagi di Jalan Poros, Kelurahan Benteng, Somba, Opu, Kecamatan Borongbong, Kabupaten Goa sontak gempar. Warga yang mulanya hendak beraktivitas di sekitar bengkel mendadak dihentikan oleh penemuan jasad bayi laki-laki yang terbungkus rapi dalam selembar sarung di dalam boks plastik berwarna gelap. Jasad tanpa dosa itu ditemukan tergeletak di atas gerobak es cendol yang terparkir di pinggir jalan. Ironisnya, boks mencurigakan tersebut sudah berada di lokasi sejak hari Minggu kemarin. Namun tidak satupun warga yang berani membukanya karena mengira hanya barang titipan milik pedagang. Kecurigaan memuncak ketika hingga Senin pagi boks tersebut tak kunjung dipindahkan. Seorang saksi mata yang juga pemilik bengkel langsung melaporkan hal ini kepada petugas Babim Kamtibmas Polsek Barong yang sedang berpatroli. Betapa terkejutnya warga ketika bungkusnya itu dibuka ternyata berisi jasad bayi yang sudah tidak bernyawa. Kemarin ada di situ barang. Tidak dicurigai bilang orang. Dari pagi datang lagi. Masih ada. Masih ada. Jadi saya cari petugas untuk membuka. Iya. Pas dibuka bayi. Itu jam berapa itu Pak? Kita lihat kemarin. Kemarin sekitar jam 7:30. 7:30 Pak. Iya. Oh pas buka di sini bengkel tadi. Ya, ada memang barang. Oh ada memang. Iya, ada memang. Ini diperkirakan orang simpan kayaknya subuh Pak. Atau bagaimana? Saya kurang tahu iya Pak. Kurang tahu dulu. Pak kalau dilihat ini pada saat kita buka itu kondisi bayi
Bagaimana itu Pak? Yang membuka saya tidak lihat Pak, yang petugas yang lihat Ki. Petugas yang buka gitu bukan saya. Iya. Saya tidak lihat gitu bayi. Iya. Awalnya sampai ditahu ada bayi, bagaimana ceritanya itu? Ya. Awalnya sampai ditahu ada bayi di sini. Bagaimana? Kita tidak bilang bayi, tapi kan biasanya orang meniti barang. Iya. Jadi tapi saya tidak berani buka Ki. Iya. Jadi kebetulan ada bapak bisa lewat sehingga saya buka di baru bilang bayi. Itu yang waktu ditahu bilang bayi isinya Pak. Ya. Petugas kepolisian dari tim unit identifikasi dan tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mensterilkan area sekitar gerobak. Olah tempat kejadian perkara digelar secara teliti guna mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap identitas pelaku pembuangan bayi ini. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim forensik memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari pasca dilahirkan. Hingga kini unit Reskrim Polsek Barongbong masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri di atas gerobak cendol. Aksi nekat ini diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Sementara itu jasad bayi telah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Otopsi akan dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Ditemukan oleh Pak Barinsa dan Timbalan Titi sebagai Kapolres dan penyidik PPA Polres Goa dan termasuk juga dari Bidan Puskesmas yang berada di Kanjiro yang berada di wilayah tempat di sini TKP. Jadi perkiraan pukul tadi kami ditelepon dari forensik dokter Polda Sulsel ini sekitar pukul jam 9 lewat 20 menit. Ya, langsung kami menuju ke TKP. Ini diperkirakan sudah berapa hari Bang ini jasad bayi ini baru ditemukan? Baik, jadi perkiraan ini sudah pembusukan lanjut. Perkiraan ini kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri Bang, lelaki atau jenis perempuan? Telah melakukan oleh TKP bersama tadi Ikat Bidan juga, Puskesmas dan juga itu bukan berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki Bang. Kalau kami masih penyelidikan lanjut dengan unit PPA Polres Goa. Terus kalau umur sendiri ya, umurnya sendiri ya diperkirakan kami perkirakan karena ini kondisi jenazah sudah pemeriksaan lanjut, jadi kita harus melakukan secara pemeriksaan scientific crime investigation menunggu surat dari Polres Goa. Ini ditemukan bayi jasad bayi di dalam mana ini? Nah, ini tadi di dalam box dan terbungkus kain sarung dan terbungkus dengan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi nekat pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di kota Serang, Banten. Pelaku berhasil menggasak 2 kotak amal berisi uang jutaan rupiah. Ironisnya, aksi pencurian ini dilakukan saat warga sekitar sedang ramai melakukan kegiatan bersih-bersih di area masjid. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pria saat merusak dan menggasak kotak amal di dalam Masjid Ashabul Yamin, Kota Serang. Pelaku yang mengenakan jaket abu-abu dan topi hitam ini tampak tenang saat melancarkan aksinya pada pukul 7 pagi. Dari 2 kotak amal yang dirusak, pelaku berhasil membawa kabur uang donasi jamaah yang diperkirakan mencapai Rp1.500.000. Menurut pengurus masjid, pelaku diduga kuat sudah mengenal situasi lingkungan kompleks Bumi Agung 1. Pasalnya, meski warga sedang ramai beraktivitas membersihkan area luar masjid, pelaku tetap percaya diri masuk ke dalam masjid. Bahkan karena tidak membawa peralatan, pelaku sempat masuk ke dalam gudang masjid untuk mengambil sebuah palu yang kemudian digunakan untuk merusak gembok kotak amal tersebut. Ya, saya bebersih di sana. Sedangkan orang ini sebetulnya mungkin jam 7 sampai jam setengah 8 mereka udah di dalam. Dia ngambil kotak. Ambil kotak ini, tapi ke sana dia kata muter apa CCTV, pegang apa istilahnya kipas angin jatuh Pak, jangan di samping tuh, ya. Nah, jadi dia muter terus-terusan, jadi
kotak amal yang yatim duafa ini ada di sana, ditarik ke sini Pak nih. Pihak pengurus masjid telah melaporkan insiden ini ke Mapolsek Serang dengan melampirkan bukti rekaman CCTV. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah mulai teridentifikasi. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Itu palu yang digunakan, Pak? Iya, palu yang digunakan karena kita posisinya memang lagi bersih-bersih gitu. Komplotan begal sadis terhadap seorang petugas pemadam kebakaran berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi mengamankan para pelaku yang berada dalam satu kamar yang diduga akan menggelar pesta narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Ini siapa? Rohim. Siapa namamu? Rohim. Dua terduga pelaku begal petugas damkar tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari keterangan kedua terduga pelaku, petugas langsung mendatangi sebuah kamar hotel guna mencari para pelaku lainnya. Di dalam kamar yang sudah digerebek, petugas mendapati 6 orang wanita dan 5 pria. 3 diantaranya pelaku yang merupakan komplotan begal sadis seketika meronta dan berusaha melawan saat akan diringkus. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menduga keberadaan 7 pria dan 6 wanita dalam satu kamar hotel akan menggelar pesta seks dan narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bekerjasama dengan Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat, semalam mengamankan 7 laki-laki dan 6 perempuan yang diantaranya 4 terduga pelaku pembegalan petugas damkar yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Ditangkap di mana mereka? Di salah satu hotel. Kebetulan dari informasi yang kita terima, mereka memang sedang melaksanakan seperti pesta ya dengan para saksi. Yang saat ini semuanya kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pesta narkoba apa party seks? Kita belum tahu ya, mungkin pesta narkoba seperti ini. Tapi ada barang bukti narkoba yang diamankan? Barang buktinya tidak ada, nah, mungkin kita masih menunggu hasil cek urinnya. Ada yang diamankan, pelaku-pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya, yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya masih dalam pengejaran kita. Dijual kemana motornya, ada uangnya betul? Jadi mereka menggunakan uang untuk hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Sementara petugas damkar yang menjadi korban pembegalan Bimo Margo Hutomo mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus para pelaku. Korban berharap para pelaku yang telah membuat dirinya trauma itu dihukum berat agar bisa menciptakan efek jera. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat yang telah menangkap para pelaku begal di Gambir. Harapannya seperti apa nih? Harapannya mungkin ke depannya semoga para pihak berwajib memberi hukuman tegas terukur agar para pelaku begal mendapatkan efek jera. Diberitakan sebelumnya seorang petugas damkar menjadi korban pembegalan komplotan pelaku di Jalan Kiai Haji Hasyim Hajari, Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel dan 1 smartwatch milik korban. Dari Jakarta, Rizwanto Ahmad, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Rustulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.